Kisah tentang Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang masa, sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnus Sauda atau putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura di Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdudar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama baru dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Samayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia, sebagai kaum muslimin yang lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Muhammad. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangannya di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk.
Namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza. Tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. "Ikutilah yang kami katakan." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban itu membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalan dan menyeretnya sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasakan bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya, kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberikan tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fir. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan gurindam kerinduan dengan suara yang jernih. "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fah, dikelilingi pohon ishir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syama dan Tofil?" Tidak perlu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini, ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dengan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan atau muazzin dalam sejarah Islam. Biasanya, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat beliau, Bilal segera melantunkan iqomat. Suatu ketika, Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar ibnul Khattab. Tapi tidak lama kemudian, beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu, selama Nabi hidup, Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istisqa atau mohon turun hujan, dan menancapkannya di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah, ditembus pedang kaum muslimin, dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha membawa kunci Ka'bah, Utsman bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan putra dari kekasihnya, dan Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa. Semuanya menyaksikan pemandangan yang agung itu. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal kemudian melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam dada. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasul
Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwariyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah, kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Haris bin Hisham berkata, sungguh malang nasibku. Mengapa aku tak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah? Al-Hakam bin Abu Al-Has berkata, demi Allah, ini musibah yang sangat besar. Seorang budak Bani Jumah bersuara di atas bangunan ini, Ka'bah. Sementara Abu Sofyan berkata dekat mereka, hanya berkata, aku tidak mengatakan apapun, karena kalau aku membuat pernyataan, walau hanya satu kalimat, maka pasti akan sampai kepada Muhammad, berkata kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muaizin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Selama itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu. Ia melantunkan kata, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba, Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal tak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslim yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, larut dalam tangisan pilu. Karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal, sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya, seraya berkata, "Jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah."
Bilal menyahut, "Kalau begitu, aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Abu Bakar menjawab, "Baiklah, aku mengabulkannya." Bilal kemudian pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnul Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya. Beliau bersyukur menjumpai sosok yang lama meninggalkan Madinah itu dalam keadaan sehat. Suatu permintaan dari Khalifah Umar, yakni agar Bilal mengumandangkan azan. Ia sungguh-sungguh merindukan suara azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Tak kuasa, Umar bin Khattab menangis lantaran mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengarkan lantunan azan dari lisan Bilal. Sampailah hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bilal bin Rabah melalui mimpi. Rasulullah berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi?" Seketika, sang sahabat terhenyak begitu terbangun. Bilal begitu terkejut lantaran kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuatnya ingin beranjak. Dia pun segera pulang ke Madinah. Kedatangan Bilal bin Rabah diterima dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Sebelumnya, Bilal telah berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua cucu sosok paling mulia dalam sejarah itu lantas meminta Bilal supaya mengumandangkan azan begitu waktu sholat tiba. Pada saat bersamaan, Umar bin Khattab yang telah menjadi khalifah ikut memohon Bilal untuk mengumandangkan azan. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, saat-saat yang teramat dirindukan segenap warga Madinah, kota itu seakan-akan diliputi kebisuan. Hanya suara azan Bilal yang menggema ke segala penjuru. Betapa terkesimanya mereka. Tangis pun pecah mengiringi usai azan dari lisan Bilal bin Rabah. Namun azan yang kumandangkan tidak sampai utuh. Saat dia menyerukan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk kemudian disambung dengan Ashhadu an la ilaha illallah. Bilal tampak masih sanggup meskipun air mata mengalir di wajahnya. Begitu hendak mengumandangkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. sontak seluruh penduduk Madinah menangis dan meratap. Mereka teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab paling keras suara tangisnya, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir, hingga janggut mereka basah dengan air mata. Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Air matanya terus mengalir. Suara Bilal membuktikan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu menjadi azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat.
azan yang tak bisa dirampungkan. Perasaan Bilal masih belum kuasa untuk tetap tinggal di kota Nabi Madinah. Hanya beberapa hari di sana, Bilal bin Rabah pun pergi ke Damaskus. Sampai ajal menjemputnya, Bilal bin Rabah, pengumandang seruan langit itu, menetap di Damaskus dan beliau wafat pada tahun 20 Hijriah.